Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Fakta Islam. Sebelum mulai, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng agar dapat tahu video terbaru dari channel ini. Sebaiknya simak video ini sampai akhir agar mendapat ilmu yang bermanfaat. Islam memiliki sejarah panjang tentang peperangan dan menjadikan lahirnya para jenderal dan panglima perang yang kehebatannya melegenda. Bukan hanya satu atau dua saja, melainkan sangat banyak jenderal muslim yang diakui kehebatannya. Inilah 4 jenderal perang muslim yang diakui kehebatannya oleh sejarah. Tariq bin Ziyad. Beliau dikenal sebagai penakluk Spanyol dan diakui sebagai salah satu komandan muslim terbesar sepanjang masa. Tahun 711, dia memimpin tentara Bani Umayyah meluncurkan invasi ke Spanyol. Tariq mendarat di Gibraltar pada bulan Mei dengan 10.000 orang dan memerintahkan mereka untuk membakar kapal mereka, sehingga tak ada jalan keluar lagi bagi pasukannya selain maju untuk bertempur dan mengalahkan tentara musuh. Kemanakah kalian dapat melarikan diri, sementara musuh berada di depan dan lautan berada di belakang kalian? Demi Allah, tak ada keselamatan bagi kalian kecuali dalam keberanian dan keteguhan dalam hati. Demikian pidato Tariq pada pasukannya. Tariq dan pasukannya maju merebut satu demi satu kota di kerajaan Visigoth. Raja Roderick tewas dalam sebuah pertempuran dan kemenangan jatuh pada pasukan muslim. Tariq kemudian diangkat menjadi gubernur Andalusia sebelum kelak dipanggil pulang ke negerinya. Selain Tariq adalah Khalid bin Walid. Beliau adalah sahabat Nabi. Khalid bin Walid juga dikenal karena taktik militernya dan kehebatannya dalam bidang militer. Namanya harum sebagai panglima perang yang tak pernah kalah dalam setiap pertempuran. Bahkan dia dijuluki pedang Allah. Selain itu, Khalid juga memimpin pasukan Madinah di bawah kekuasaan Nabi Muhammad dan juga penerusnya seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Pencapaian strategis yang pernah diraih saat menaklukkan Arab selama Perang Riddah, Persia, Mesopotamia hanya dalam waktu 4 tahun pada tahun 632 ke 636. Kehebatan Khalid juga terlihat saat pertempuran Yarmouk. Dia memimpin 40.000 tentara dan mengemban misi dari Khalifah Abu Bakar untuk menyatukan seluruh Timur Tengah di tengah bendera Islam. Musuh yang mereka hadapi adalah pasukan gabungan Armenia, Slavia, Ghassanid, dan juga pasukan Romawi Timur berjumlah 150.000. Dalam perang ini, pasukan Islam mencapai kemenangan telak. Mereka merebut Palestina, Suriah, dan Mesopotamia dari Kekaisaran Romawi Timur. Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin terkenal di dunia muslim dan Kristen karena pimpinan dan sifatnya yang kesatria dan murah hati. Salahuddin juga adalah seorang ulama. Dia memberikan catatan kaki dan berbagai macam penjelasan dalam kitab hadis Abu Daud. Salahuddin lahir di Tikrit, Irak modern pada tahun 1137 di sebuah keluarga dengan keturunan Kurdi. Dia menjadi kepala pasukan militer muslim di Mesir pada tahun 1169. Karir militernya dimulai di bawah komando pamannya, Sirkuh, dan dia mengikutinya ke berbagai pertempuran. Dia memimpin pasukan muslim dalam Perang Salib II, merebut Yerusalem yang saat itu dipimpin Balian dari Ibelin dalam 12 hari pertempuran. Istimewanya, Salahuddin tak menyakiti satupun tawanan dan melepaskan semua tentara Kristen yang mau kembali ke Eropa. Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih merupakan seorang Sultan Utsmaniyah yang menaklukkan Kekaisaran Romawi Timur pada tahun 1453. Dialah yang menembus kebuntuan umat Islam selama berabad-abad untuk merebut Konstantinopel. Usianya baru 21 tahun saat memimpin pengepungan ke kota Konstantinopel. Kunci kesuksesan Mehmed II adalah pada meriam-meriam raksasa yang mampu menjebol benteng kota yang tebal. Selain itu, dia memerintahkan agar kapal-kapal Utsmaniyah diangkut lewat darat untuk menghindari ranjau rantai yang dipasang di perairan Konstantinopel. Itulah beberapa jenderal muslim yang diakui kehebatannya oleh sejarah dunia Islam. Alangkah baiknya kita mengingatkan tentang sejarah Islam dan menjadikan pembelajaran untuk memperluas ilmu agama. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.